Bener napa bener Pak? Bu, mirengake napa mboten Bu? Alhamdulillah. Tadi yang pertama itu tahadduts bi nikmat. Salah satu mensyukuri nikmat dengan lisan. Kemudian yang kedua yaitu syukur bil arkan. Caranya bagaimana mensyukuri dengan arkan itu atau anggota tubuh kita? Yaitu dengan cara kita mengerjakan perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, i'malu aw ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kerjakanlah hai keluarga Daud, wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian dikisahkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi menikah pernah sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Bener napa bener Pak? Okay. Kemudian Nabi ditanya, wahai Nabi, apakah engkau itu memberat-beratkan diri? Padahal Nabi menikah, dosa yang lalu sudah diampuni dan dosa yang akan datang juga sudah diampuni. Kemudian Nabi bersabda bahwa Nabi itu mensyukuri nikmat menikah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Beberapa hari yang lalu kita berada di bulan Ramadan. Kita siangnya sudah mansoma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah dosa-dosanya kita diampuni semua. Malamnya man qoma Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah juga dosa-dosanya sudah diampuni. Siangnya kita berpuasa di bulan Ramadan dulu, paginya di masjid-masjid ada kajian, sorenya juga ada kajian, malamnya sholat tarawih berjamaah, kemudian diiringi dengan sholat witir, kemudian qiyamul lail. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cara mensyukuri nikmat bil arkan menikah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di bulan Ramadan menikah, semua orang berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Sing biasanya buatan pernah maos Quran nih tak harusnya ngaji. Sing biasanya nggih kerjane biasa-biasa, nggih online kenceng. Sampai wonten sing bikin status info ku Batagian cocok pantau bayar. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu syukur bil jinan. Syukur bil jinan itu bahwa kita mengakui, meyakini atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi Syekh Abu Hazim mengatakan bahwa cara mensyukuri nikmat bincinan menikah engkang pertama, bahwa Syekh Abu Hazim ditanya, apa sih bentuk rasa syukur kedua mata kita?
Apa sih bentuk rasa syukur kedua telinga kita? Apa sih bentuk rasa syukur kedua tangan kita? Apa sih bentuk rasa syukur lisan kita? Apa sih bentuk rasa syukur atas kemaluan kita? Kemudian apa sih bentuk rasa syukur kedua kaki kita? Kemudian Syekh Abu Hazim menjawab bahwa bentuk rasa syukur kedua mata kita yaitu ketika kita melihat hal-hal yang baik maka terlihatkanlah, tapi ketika kita melihat hal-hal yang buruk tinggalkanlah. Makanya ketika kita melihat entah itu pengajian, entah itu maulid dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apa sih bentuk rasa syukur kedua telinga kita? Abu Hazim menjawab, bentuk rasa syukur kedua telinga kita inggih menika ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, dengarkanlah. Dan ketika kita mendengar sesuatu yang kurang buruk, yang kurang baik, maka tinggalkanlah, jangan didengarkan. Makanya ketika rencana kita kok enten sengaja riba terus boten usah diurusi, tinggalkan hal-hal sekados. Kemudian yang ketiga, apa sih bentuk rasa syukur terhadap kedua tangan kita? Bentuk rasa syukur kedua tangan kita menikah ketika kita diberikan hal-hal yang baik untuk diambil, dan ketika kita diberikan hal-hal yang buruk ya ditinggalkan juga. Nah, zaman saat ini itu maksiat itu gampang, Pak. Tidak harus kita susah-susah. Zaman saat ini itu kan modern. HP itu bisa jadi maksiat. Entah itu dari tangan kita yang otak-atik nggak benar, searching yang kurang bermanfaat. Makanya yang dikali Gus Izzuddin itu mengenai tentang HP itu, kita itu antara dijajah maupun kita sing menjelajah. Maksudnya dijajah itu mereka orang barat tidak bisa secara perang langsung, tapi dengan cara memberikan fasilitas mengenai tentang elektronik dan yang lainnya. Nah, itu cara menjajahi orang-orang barat. Gus Izzuddin itu menjawab bahwa kalau kita menggunakan alat elektronik dengan baik, sama halnya berarti kita itu artinya menjelajah, bukan kita yang dijajah. Kemudian bentuk rasa syukur terhadap lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Ojo sampai tetangga karo tetangga nggih riba nyeritake elek-eleke. Jangan sampai seperti itu. Kemudian Abu Hazim menjawab mengenai tentang syukur terhadap, mohon maaf, atas kemaluan kita, dengan cara menjaga kemaluan kita. Dan yang terakhir, Abu Hazim menjawab mengenai tentang kedua kaki kita. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, maka langkahkan kaki kita menuju hal tersebut. Bila mana kita melihat keburukan, jangan sampai kaki kita melangkahkan keburukan ke hal yang buruk tersebut. Bapak Ibu Ikhwan Allah, Bapak yang
Sholawat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jarang kita sadari, Pak. Terkadang seseorang itu tahu betul, terkadang seseorang itu paham betul, tapi ketika mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi Muhammad kok buatan wonten sing jawab. Padahal sholawat itu salah satu amalan yang tanpa didasari dengan niat saja diterima, Pak. Tapi jarang kita sadari, oh jawab mau kok susah nggih. Tak ulang mana. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Tolong ya pun keringet cembrojo sih. Cuacanya sing panas maupun koloni sing gemeteran. Bapak Ibu yang kalau hormat, walaupun dijelaskan oleh Ustadz Ishak mengenai tentang halal bihalal, saya sedikit menambahi saja bahwa halal bihalal menikah bahasa Arab, tapi di Arabnya nggak ada, Pak. Buatannya dengan Arab halal bihalal. Halal menikah kalau dalam Al-Quran, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul. Makanya Nabi Musa ketika mau menghadap Fir'aun, Nabi Musa berdoa, rabbi shrah li, lapangkanlah dadaku, wa yassir li, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan tali dari lisan. Jadi ono wong sing ngomongnya susah, seolah-olah lisan itu terikat, seolah-olah terikat. Dalam kamus sendiri dikatakan halal bihalal, halal itu artinya mengurai yang kusut, melepaskan yang terikat, membuka yang tertutup, mencairkan yang beku. Mana tahu ada THR yang belum cair. Besok nanti deh panitia ini juga pakai, wah itu mau tampil semua itu. Nah ini kan bucean. Gila Bang G. Jadi halal bihalal menikah tadi kalau dalam kamusnya itu mengurai yang kusut, membuka yang tertutup, kemudian melepaskan yang terikat. Mungkin selama ini hubungan kita tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara masih banyak kesalahan. Adanya acara halal bihalal menikah, insya Allah plong semua buat dan kesalahan. Kemudian cerita daripada halal bihalal sendiri, setelah Indonesia lepas dari Belanda, Indonesia lepas dari Jepang, kemudian kok Indonesia sendiri malah pada cakar-cakaran, pada ribut-ribut. Akhirnya Insinyur Soekarno mengumpulkan, dan Insinyur Soekarno silaturahmi kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Insinyur Soekarno silaturahmi ke Kiai Haji Wahab Hasbullah, minta nama kira-kira pasien itu ngopo. Nah Insinyur Soekarno menyebutkan kira-kira namanya halal bihalal bagus ngopo boten.
terus Kiai Haji Wahab Asloh ini bagus, halalun dihalalin, baik dengan yang baik. Bapak Ibu yang Allah hormati. Kemudian yang terakhir, bahwa kita itu merasa cucunya Simbah Kiai Haji Syafi'i. Tapi yang saya eman-emankan, yang tak sayang itu, kira-kira siapa yang akan menjadi penerus Kiai Haji Syafi'i, Pak? Terkadang kita itu bangga, ini loh cucunya Kiai Haji Syafi'i, ini loh anaknya Kiai Haji Syafi'i. Terkadang kita itu bangga kok, tapi bukan pernah berpikir bagaimana siapa yang akan meneruskan estafet beliau. Padahal coro Simbah Kiai Haji Syafi'i tasih hidup, Simbah Kiai Haji Syafi'i pasti tidak mau dibangga-banggakan, Pak. Mungkin saja Simbah Kiai Haji Syafi'i pasti ngomong, siapa yang akan meneruskan perjalanan saya. Nah, dari sini semoga kita semua kedepannya berpikir, oh ya, jangan sampai kita itu hanya membesar-besarkan Bani Kiai Haji Syafi'i kok, tapi bagaimana anak-anak kita, bagaimana kita semua berpikir siapa yang akan menjadi penerus beliau. Kalau itu pas malam lebaran silaturahmi kan bilang Ustaz yang sencok kali saja Pak Ustaz. Kumpulan itu cucunya sudah Kiai Haji Syafi'i, tapi kulo bukan ngetos sejarah Kiai Haji Syafi'i. Kiai Haji Syafi'i itu lahir dan tinggi buatan ngetos, mau buatan dan tinggi buatan ngetos, istri-istrinya soko baik buatan. Artinya ini PR kita semua, bagaimana kita juga harus memahami betul siapa sih Kiai Haji Syafi'i dan siapa sih yang akan menjadi penerus berikutnya. Bapak Ibu yang Allah hormati, bahwa kemuliaan itu bukannya dari nasab kita yang baik, Pak, bukannya dari keturunan kita yang baik, Pak. Nasab itu, nasib tidak bergantung dengan nasab. Asyarafu menikah bil himami aliyah labir himami. Jadi kalau kita pengen sukses, kita pengen mulia, kita pengen berhormat, bisa sampai membesar-besarkan banget kok. Tapi bagaimana perjuangan kita semua biar bisa meniru Kiai Haji Syafi'i. Terkadang deh kita sendiri merasa berat. Dia nopo Pak. Bu, Bapak Ibu ingat kalau Bonten kemauan kurang menjadinya, saya mohon maaf karena tadi juga sudah diceritakan sama Ustaz Ishak semuanya, sudah dikupas tuntas sama Ustaz Ishak semuanya mengenai tentang halal bihalal, mengenai tentang Simbah Kiai Syafi'i, caranya seperti apa, dan sudah diceritakan sama Ustaz Ishak semuanya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang pas, bila ada kata-kata yang kurang terleset, mohon nanti diluruskan karena saya juga masih tahap belajar. Waalaikumsalam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.